Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Andina yang terhormat. Kami dari kelompok 3 PSDKA UNES izin menyampaikan materi pada siang hari ini. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Di siang hari ini kita akan membahas tentang permasalahan pengelolaan sumber daya air, terutama yang ada di Indonesia, karena masalah judul ini sesuai dengan apa yang dialami gitu, apa yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Langsung saja. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri, Aldila Cahayatri, NIM 03, Friska Diah S, NIM 34, Nadira Safitri, NIM 11, Shelly Marcelina, NIM 31, dan Widita Alim Andini, NIM 09. Nah, untuk permasalahan umum di sumber daya air di Indonesia ini sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Air tersedia memang banyak, tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan manusia untuk melakukan atau untuk menggunakan air setiap hari. Karena air yang dapat digunakan oleh manusia hanyalah air bersih. Jadi untuk air yang tercemar itu tidak bisa digunakan. Untuk kebutuhan terhadap air bersih, tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air dengan baik, maka berdampak pada kuantitas air tersebut dan menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Nah, untuk faktor atau pemacu permasalahan pengelolaan sumber daya air itu ada 4. Yang paling umum atau paling dominan itu ya perilaku manusia yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu pesatnya pertumbuhan ekonomi yang memacu permintaan akan sumber daya air, baik kuantitas maupun kualitas semakin meningkat. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk di bumi semakin banyak. Kebutuhan air semakin banyak yang sejajar dengan penduduk Indonesia yang semakin banyak pula. Yang terakhir yaitu faktornya yaitu bencana alam seperti kekeringan, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu kekeringan. Kekeringan adalah kondisi ketersediaan air yang jauh lebih sedikit dengan kebutuhan atau kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada suatu wilayah yang biasanya tidak kekurangan air. Dan kekeringan ini terjadi bisa karena musiman atau terjadi karena penyimpangan iklim global. Nah, kekeringan dibagi lagi secara lebih spesifik sebagai berikut. Kekeringan yang pertama yaitu kekeringan meteorologi yang berkaitan dengan besaran curah hujan yang terjadi berada di bawah kondisi normal pada suatu musim. Kekeringan yang kedua yaitu kekeringan pertanian yang berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah atau lengas tanah sehingga tidak mampu lagi memenuhi
air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu kekeringan hidrologi yang terjadi berhubungan dengan berkurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Dan yang terakhir yaitu kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan yang terjadi karena berkurangnya pasokan komoditi yang bernilai ekonomi dan kebutuhan normal sebagai akibat dari terjadinya kekeringan meteorologi, pertanian, dan hidrologi. Permasalahan yang kedua yaitu banjir, suatu keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai karena debit banjir lebih banyak dari kapasitas sungai yang ada. Nah, secara umum disebabkan dibagi menjadi dua, yaitu alami dan tindakan manusia. Tindakan manusia itu seperti membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, adapun sebab-sebab lainnya, yang pertama antara lain curah hujan. Jadi pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bila mana melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Yang kedua yaitu pengaruh fisiografi. Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk dan kemiringan. Yang ketiga yaitu erosi atau dan sedimentasi yang dipengaruhi terhadap kapasitas penampungan sungai karena tanah yang tererosi apabila terbawa air hujan ke sungai akan mengendap dan menyebabkan terjadi sedimentasi. Yang keempat yaitu kapasitas sungai. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi dasar sungai dan tebing sungai yang berlebihan karena tidak adanya vegetasi penutup. Yang kelima yaitu perubahan kondisi daerah pengalihan sungai. Yang keenam kawasan kumuh, perumahan kumuh yang terjadi di bantaran sungai merupakan penghambat aliran sungai. Yang terakhir yaitu sampah. Pembuangan sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran. Berikutnya ada tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena adanya gaya pendorong yang lebih besar dari gaya penahan pada lereng. Terdapat dua faktor dari tanah longsor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, akibat dari tanah longsor ini ada terjadinya kerusakan lahan karena lahan tersebut tanahnya tertimbun atau bergeser jika lahannya ada di dataran yang tinggi. Lalu yang kedua, hilangnya vegetasi pada penutup lahan. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang keempat, lahan menjadi kritis sehingga jadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain, seperti sawah, kebun, dan lahan produktif yang lain. Lalu ada erosi, yang merupakan peristiwa hilangnya lapisan tanah akibat pergerakan air atau angin. Proses dalam erosi secara berurutan adalah pelepasan, pengangkutan, dan pengendapan material dalam tanah oleh penyebab erosi. Selanjutnya ada sedimen. Nah, sedimen adalah hasil proses erosi baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit di daerah genangan banjir di saluran air, sungai, dan waduk. Nah, sedimen sendiri merupakan suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut sungai adalah hasil dan proses pengendapan material yang diangkut oleh air sungai. Sedangkan bukit pasir atau sand dunes
yang terdapat di gurun dan di tepi pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin. Proses tersebut terjadi terus-menerus seperti batuan hasil pelapukan secara berangsur diangkut ke tempat lain oleh tenaga air, angin, dan gletser. Air mengalir di permukaan tanah atau sungai membawa batuan halus, baik terapung, melayang, atau digeser di dasar sungai menuju tempat yang lebih rendah. Hembusan angin juga bisa mengangkat debu, pasir, bahkan bahan material yang lebih besar. Next. Next. Selanjutnya ada intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Proses masuknya air laut mengganti air tawar disebut sebagai intrusi air laut. Masuknya air laut ke sistem akuifer melalui dua proses, yaitu intrusi air laut dan upconing. Intrusi air laut telah terjadi di beberapa tempat, terutama daerah pantai. Nah, air laut memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air tawar. Akibatnya, air laut akan mudah mendesak air tanah semakin masuk. Secara alamiah, air laut tidak dapat masuk jauh ke daratan sebab air tanah memiliki piezometrik yang menekan lebih kuat daripada air laut, sehingga terbentuklah interface sebagai batas air tanah dengan air laut. Keadaan tersebut merupakan keadaan kesetimbangan antara air laut dan air tanah. Next. Nah, intrusi air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aktivitas manusia. Aktivitas manusia terhadap lahan maupun sumber daya air tanpa mempertimbangkan kelestarian alam tentunya dapat menimbulkan banyak dampak lingkungan. Bentuk aktivitas manusia yang berdampak pada sumber daya air, terutama intrusi air laut, adalah pemompaan air tanah yang berlebihan dan keberadaannya dekat dengan pantai. Yang kedua yaitu faktor batuan. Batuan penyusun akuifer pada suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Apabila batuan penyusun berupa pasir, akan menyebabkan air laut lebih mudah masuk ke dalam air tanah. Kondisi ini diimbangi dengan kemudahan pengendalian intrusi air laut dengan banyak metode. Sifat yang sulit untuk melepas air adalah lempung, sehingga intrusi air laut yang telah terjadi akan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Yang ketiga yaitu karakteristik pantai. Karakteristik pantai itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pantai berbatu. Pantai berbatu memiliki pori-pori antar batuan yang lebih besar dan bervariatif, sehingga mempermudah air laut ke dalam air tanah. Yang kedua, pantai bergisik atau berpasir. Nah, pantai ini memiliki tekstur pasir yang sifatnya lebih porus. Pengendalian intrusi air laut lebih mudah dilakukan sebab segala metode pengendalian memungkinkan untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu pantai bertumbuh karang atau mangrove. Pantai yang bertumbuh karang atau mangrove akan sulit mengalami intrusi air laut karena mangrove dapat mengurangi intrusi air laut. Kawasan pantai memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan pantai sebagai daerah pengontrol siklus air dan proses intrusi air laut. Memiliki vegetasi yang keberadaannya akan menjaga ketersediaan cadangan air permukaan yang mampu menghambat terjadinya intrusi air laut ke arah daratan. Nah, yang terakhir ada fluktuasi air tanah di daerah pantai. Nah, apabila fluktuasi air tanah ini tinggi, maka kemungkinan intrusi air laut lebih mudah terjadi pada kondisi air tanah berkurang. Rongga yang terbentuk akibat air tanah rendah, maka air laut akan mudah untuk menekan air tanah dan mengisi cekungan atau rongga air tanah. Apabila fluktuasinya tetap, maka secara alami akan membentuk interface yang keberadaannya tetap. Next. Nah, berbagai dampak yang ditimbulkan oleh intrusi air laut, terutama dampak negatif atau yang merugikan seperti terjadinya penurunan
kualitas air tanah untuk kebutuhan manusia. Kedua, amblesnya tanah karena pengeksploitasian air tanah secara berlebihan. Yang ketiga, sumber air tanah berkurang sehingga apabila semakin meluas akan membuat kelangkaan sumber air yang layak bagi masyarakat. Yang terakhir, untuk mandi, air itu akan terasa lengket di kulit karena tingkat salinitas airnya yang relatif tinggi. Next. Nah, dampak negatif bagi tanaman yaitu ada yang toleran terhadap kandungan garam yang tinggi seperti tanaman daerah rawa pantai yaitu pohon bakau. Bagi tanaman yang tumbuh di tanah dengan kandungan garam yang rendah atau tumbuh pada tanah biasa, umumnya tanaman tersebut memiliki peningkatan kadar garam antara lain penurunan jumlah air yang diantarkan ke daun yang diperkirakan akibat perubahan tekanan osmosis. Akibatnya menurunnya perbedaan konsentrasi antara air sel dengan air tanah yang bergaram. Diperkirakan akan menurun perbedaan tekanan osmosis relatif antara lain berfungsi menghisap air ke daun. Kemudian yang kedua menyebabkan daun menjadi layu dan perubahan metabolisme akar. Berkurangnya kualitas air tanah karena sudah tercampur dengan air asin atau garam dan susah untuk mendapatkan air bersih. Bila hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak lebih besar, terutama mengganggu keseimbangan air tanah dengan air asin. Selain itu, daerah yang terkena intrusi ini akan semakin luas, terutama bagian hilirnya. Next. Selanjutnya yaitu kerusakan daerah tangkapan air hujan atau DTA. Daerah tangkapan air ini merupakan suatu kesatuan fisik yang tidak terikat dengan batasan politik dan juga administrasi. DTA ini merupakan daerah yang banyak kegunaannya oleh beragam pengguna, lalu bersifat lintas sektoral dan lintas daerah dari hulu sampai dengan hilir. Dengan demikian, DTA ini meliputi banyak jurisdiksi pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah dengan regulasi yang sangat kompleks. Permasalahan DTA ini merupakan persoalan di antaranya sektor yang diakibatkan oleh adanya faktor externality atau adanya faktor yang berakibat terjadinya hubungan yang bersifat trade-off antar sektor. Seperti ketika terjadi peningkatan pada sektor pertanian, maka terjadi penurunan pada sektor energi, yang mana untuk mengatasi persoalan externality ini ada beberapa instrumen ekonomi yang dapat digunakan, tetapi belum tentu efektif untuk menyelesaikan karena dapat mencakup barang publik dan relatif bebas akses. Next. Berikutnya ada pencemaran air. Pencemaran air ini dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, laut, air tanah, akibat aktivitas dari manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air ini tidak dapat digunakan untuk dan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air di Indonesia ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah domestik atau limbah pemukiman, juga limbah pertanian, limbah industri, termasuk juga limbah pertambangan. Next. Pada tahun 2008, Asian Development Bank ini pernah menyebutkan pencemaran air di Indonesia yang menimbulkan kerugian hingga 45 triliun per tahun. Biaya yang diakibatkan dari pencemaran air ini mencakup biaya kesehatan, biaya penyediaan air bersih, lalu ada hilangnya waktu produktif, terdapat citra buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi. Dampak lainnya yang tidak kalah
merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati juga terganggu. Air yang tercemar ini dapat mematikan berbagai jenis organisme yang hidup di dalam air. Limbah yang terus-menerus meningkat akan mengakibatkan air semakin tercemar dan akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih, karena air yang tercemar ini akan meresap ke dalam tanah. Next. Selanjutnya ada konflik antar pengguna. Konflik sumber daya air didefinisikan sebagai situasi sosial yang sedikitnya dua pengguna air dalam waktu bersamaan berusaha memperoleh akses terhadap sejumlah sumber daya air tertentu. Konflik sumber daya air selain memberikan dampak negatif yang berupa keberingasan massa, juga memberikan ruang artikulasi sehingga kepentingan satu pihak atau diketahui pihak lain dicarikan kompromi atau pemecahannya. Next. Permasalahan pada tingkat kebijaksanaan dan pelaksanaannya ini meliputi dari ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu, meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, menurunnya kemampuan penyediaan air, meningkatnya potensi konflik air, dan kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Next. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, empasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu, air sungai juga berasal dari lelehan es atau salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Permasalahan sungai dapat disebabkan oleh masalah sebagai berikut. Yang pertama ada limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati, kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan mati. Untuk mencegahnya, upaya memilih insektisida yang berspektrum sempit, serta bersifat biodegradable dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, jangan membuang sisa obat ke sungai, atau juga dapat diatasi dengan menggunakan pupuk organik. Masalah yang kedua yaitu berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan berbagai bahan organik atau bahan anorganik yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemaran lain bisa berupa pencemaran biologi seperti bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Yang ketiga berasal dari limbah industri. Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbui dan asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya. Untuk mengatasinya, genangan minyak dapat dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar. Kemudian ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak. Yang selanjutnya ada penangkapan ikan menggunakan racun. Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba, potas, atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan, melainkan juga biota air lainnya. Next. Nah, akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air sungai antara lain terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air. Yang ketiga, ada pendangkalan dasar perairan.
Dan yang keempat, punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air. Yang kelima, munculnya banjir akibat got tersumbat sampah. Dan yang terakhir, menjalarnya wabah muntaber. Next. Nah, solusinya itu ada dalam 3 maksud. Yang pertama ada jangka panjang, dilakukan melalui serangkaian proses, tidak dapat direalisasikan langsung dalam jangka yang singkat. Yang kedua ada jangka menengah, yaitu program yang dimungkinkan dapat terrealisasikan dalam waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu jangka pendek, program yang memiliki jangka waktu sekitar 1-3 tahun yang dirancang untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.